Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di sini Madia akan mencoba untuk mereview dan kemudian menganalisa tentunya sesuai dengan ajaran Islam, di mana akun-akun ini mencoba untuk menggores atau menyerang atau menuduh terhadap ajaran Islam itu sendiri dengan bermacam-macam cara yang mereka ingin lakukan terhadap Islam itu sendiri. Oke, nanti kita sama-sama untuk mereviewnya, yang kemudian kita analisa di mana letaknya mereka itu mencoba untuk menggores atau menuduh terhadap ajaran Islam itu sendiri. Oke, mari kita simak ya. Baiklah, di video kali ini kembali Madia akan menganalisa ya dari argumen Pak Gracia Pelo yang coba untuk menggores tentang ajaran Islam itu, ya tentunya penggiringan opini negatif. Nah, nanti kita akan analisa bersama dan akan kita jawab hal-hal apa saja yang coba dia untuk giring opini negatif pada ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak dulu ya apa yang ingin dia sampaikan. Hidup beberapa puluh tahun yang lalu, Albani ini dari Albania, Nasaruddin, Syekh Nasaruddin Albani dari Albania, dari golongan Salafi, dengan tegas mengatakan bahwa ilmu kalam yang mengajarkan ada 20 sifat Allah adalah fitnah terbesar dalam Islam. Ajaran teologinya Imam Asy'ariyah itu bid'ah, itu sesat. Ajaran teologi Islam yang diajarkan Turidiyah itu juga bid'ah, itu ajaran sesat. Nih, saya ulang sedikit review. Ini Syekh Albani mengatakan di dalam bukunya Kamus Bid'ah, semoga Allah memburukkan ilmu kalam yang merusak ulama-ulama besar. Bahkan Syekh Albani mengutip Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa khalaf ini ulama-ulama yang baru. Di kalangan ulama-ulama yang baru, dari kalangan ahli kalam, yang banyak kekacauan mereka di dalam bab agama. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan ahli-ahli kalam dari golongan ulama-ulama modern itu banyak kekacauannya. Ini yang tulisannya Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Syekh Albani. Jadi yang menolak ilmu kalam bukannya hanya Ibnu Rushd, ahli filsafat Islam di zaman dulu, tapi Ibnu Taimiyah dikutip juga oleh Syekh Albani, dan Syekh Albani menolak ilmu kalam. Maturidiyah dikatakan bid'ah, sesat. Asy'ariyah, teologi Islam yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia, dinyatakan bid'ah. Dan kemarin saya sempat melompati beberapa orang, karena memang kalau saya baca semua itu nanti agak banyak. Ada beberapa apologet dari Kristen Timur, bukan orang Arab, orang-orang Yunani, yang berdiri berapologetika melawan Islam di zaman abad 12-14. Gregorius dari Palamas, Nicetas dari Pinsan, George Hermatolos. Ini orang-orang Yunani. Dalam sejarah kekristenan yang berhadapan langsung dengan Muslim, bapak-bapak gereja di Timur Tengah, orang-orang Arab Kristen. Kedua, orang-orang Yunani baru berapologet di abad 12-14.
dan belum ada catatan gereja barat berhadapan langsung, berdialog, berdiskusi atau berdebat dengan muslim. Hanya gereja timur. Paulus dari Sidon ini ada. Oke, kita akan tanggapin dulu ya apa saja yang coba untuk disampaikan oleh Pak Gracia Pelo ini tentang ilmu kalam ya. Ilmu kalam itu apa sih kalau menurut Islam itu, Pak Gracia Pelo gitu loh. Itu suatu disiplin filsafat ya untuk mencari prinsip-prinsip teologi Islam melalui dialektika. Tetapi sumbernya itu harus tidak menyimpang daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu dulu yang perlu dipahami ya. Dia tidak boleh menyimpang daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila itu menyimpang, maka dipastikan ilmu kalamnya bermasalah, jadi sesat gitu loh. Nah, kemudian apabila dikorelasikan pertimbangan ilmu kalam ini ke dalam tauhid, di kedisiplinan ilmu tauhid yang sudah Nabi Muhammad SAW itu didik, pupukkan pada selama 13 tahun untuk memperdalam, untuk menghususkan diri pada masa itu awal Islam, selama 13 tahun di Mekah itu hanya untuk menyempurnakan akhlak, keyakinan, untuk mengenal Tuhan, untuk menerapkan syahadat Islam itu, syahadatain itu, untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa itu ke dalam ilmu tauhid itu bagaimana, itu yang mau coba untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun. Jadi intinya gini, ilmu tauhid yang kemudian dikembangkan dalam ilmu kalam dalam Islam itu sudah ada sejak awal Nabi Muhammad SAW itu, pertumbuhan Islam sudah sejak awal Nabi Muhammad masih hidup. Jadi kalau ada yang mencoba untuk menggiring opini jauh hari katanya ilmu tauhid itu yang dia coba korelasikan ke ilmu kalam, itu terbantahkan gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Ini di dalam buku saya kutipkan, tapi saya tidak banyak menulis tentang Gregorius dari Palamas. Ada sedikit catatannya, tidak terlalu banyak, karena memang data-data saya belum lengkap. Jadi, andaikan suatu saat saya bisa mendapatkan buku-buku catatan apologetika tulisannya Gregorius dari Palamas dan Paulus dari Sidon, saya akan lengkapi di dalam edisi revisi. Karena dengar-dengarnya Gregorius Palamas ini sangat jago berapologetika melawan Muslim, dan banyak orang Muslim yang bertobat dari penjelasannya Gregorius dari Palamas, orang Yunani ini. George Hamartolos dan Nicetas dari Binsan ini. Ini orang bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta dari Yunani. Saya tegaskan, ingat bahwa di dalam Muslim yang memegang teguh ajaran tauhid, kata tauhid secara eksplisit tidak pernah ditemukan di dalam Al-Quran. Ini ingat baik-baik. Ini bukan bahasa Al-Quran, ini bahasa teologisnya Islam. Bahkan ilmu kalam yang menjadi pegangan teologi orang Muslim mayoritas sedunia, itu pun tidak pernah dijumpai di dalam Al-Quran. Oke, saya langsung jawab dulu ya, biar tidak melebar ini argumen Pak Gracia Pelo. Pak Gracia Pelo menuduh bahwa ilmu tauhid dan ilmu kalam itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam ajaran Islam. Teologisnya, saya sampaikan kepada Pak Gracia Pelo, apa sih ilmu tauhid? Saya sampaikan dulu kepada Pak Gracia Pelo, apa sih ilmu tauhid? Tauhid itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan fi'il masdar, dari fi'il katanya ya, wahada yuwahdi ya, itu fi'il masdar itu yang berarti menjadikan sesuatu menjadi satu atau tunggal. Nah, dalam hal ini ya, ingat, dalam hal ini konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah, untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa itu loh Pak Gracia Pelo, keesaan Allah, dalam mengamalkannya itu menjadi 3 bagian, yaitu keyakinan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wal sifat. Nah, dari dalam menerapkan konsep ketuhanan yang Maha Esa ini, itu
di dalam diri seorang muslim itu harus diterapkan 3 macam. Nah, inilah yang kemudian dibangun konsep teologisnya dalam ilmu kalam maupun ilmu tauhid itu. Sumbernya sudah sangat jelas. Sumbernya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena apa? Karena seperti yang saya postingkan di sini, setiap sifat-sifat 20 di dalam ilmu tauhid itu sumbernya pasti ada Al-Qur'an dan Al-Hadisnya yang menyertai sifat tersebut. Jadi tidak asal comot aja sifat-sifat itu, tidak asal ambil aja, tidak asal pakai. Itu ada sumbernya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Jadi sifat-sifat 20 dalam ilmu tauhid itu sudah sangat jelas Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menerapkan kalimat syahadat yang diikrarkan oleh seorang muslim itu kan, seorang muslim itu kan yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini adalah mengenal Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Nah, untuk mengenal Tuhan Yang Maha Esa ini itu harus tahu sifat-sifat Tuhan. Nah, ilmu yang membuat atau ilmu yang menghususkan diri dalam hal ini adalah ilmu tauhid. Tetapi sumber ilmu tauhid semua berasal dari Al-Qur'an. Siapa bilang tidak ada tauhid di dalam Al-Qur'an? Ini saya tampilkan 20 sifat Allah supaya yang termuat dalam ilmu tauhid sumbernya dari Al-Qur'an semua. Ini saya tampilkannya langsung, saya tampilkan dengan dalil-dalilnya semua ada. Ya. Jadi di sini sangat tertolak semua apa yang dicoba digoreng-goreng atau digiring opini oleh Kepala Gracia Pelo. Sumber yang lain silahkan Anda lihat. Dan dalam surah An-Nahl ayat 36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Sembahlah Allah saja dan jauhilah togut itu gitu loh. Nah, dalam hal ini Allah menyuruh menyembah Allah, yaitu kan wa ma khalaqtul jinna insan illa liya'budun. Tapi bagaimana caranya menyembah Tuhan Yang Maha Esa ini? Bagaimana caranya? Harus tahu dulu sifat-sifat Tuhan itu gitu loh, sifat-sifat Allah. Nah, ini sudah digambarkan di dalam teologis ilmu kalam yang dirujuk kepada ilmu tauhid menghususkan diri yang sumbernya semua daripada Al-Qur'an. Ini saya tampilkan sifat 20 yang bersumber dari Al-Qur'an. Ini dalilnya ya, yang saya paling bawah ini ada dalil-dalilnya yang sumbernya dari Al-Qur'an. Kita lanjut dulu ya. Apalagi yang ingin dia coba paparkan dari Pak Gracia Pelo. Jadi ini sudah terjawab ya. Jadi sumber ilmu tauhid itu ada dalam Al-Qur'an. Ini saya tampilkan dalilnya, dasarnya semua. Jadi kebohongan yang disampaikan Pak Gracia Pelo di sini gitu loh. Kita lanjut. Masalah ini supaya kita sadar bahwa bukan hanya di dalam Kristen, di dalam berbagai agama tidak terkecuali Islam, banyak istilah-istilah teologis yang digunakan dan diimani, namun tidak pernah ditemukan ayatnya secara eksplisit. Di Quran cari sampai kepala kita gundul, tidak akan pernah ketemu ilmu kalam. Tidak akan pernah ketemu. Ilmu kalam baru muncul dan ramai dibicarakan di abad ke-10 setelah Imam Asy'ari lahir. Baru muncul kalimat ilmu kalam. Tapi di dalam Al-Quran tidak akan pernah kita jumpai kata ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Gracia Pelo mengenai namanya memang tidak ada, tetapi sumber daripada ilmu-ilmu kalam tersebut bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Saya kasih contoh sudah seperti ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kan sifat yang 20, seperti wujud. Wujud itu ada artinya. Dalilnya sumbernya dari Al-Quran. Silakan buka Anda Quran As-Sajadah ayat 4. Dan Allah lah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, ini dalilnya yang menjelaskan bahwa Allah itu wujud, bersifat ada. Jadi semua yang ditampilkan dalam ilmu tauhid itu semua bersumber pada yang sudah jelas, sudah ada sumbernya. Jadi tidak bisa dicoba-coba untuk dicari-cari lagi hal-hal yang lain gitu loh. Ya, misalkan saya kasih contoh yang kedua, misalkan kidam, artinya
Allah ini kan lawannya daripada wujud tadi. Nah, sumbernya dari mana? Nah, kemudian Anda buka surah Al-Hadid, Quran surah Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Nah, ini kan semua sudah sudah sangat jelas gitu loh. Wujud, kidam, bako, nah itu sudah sangat jelas. Dengan lawan-lawannya semua ada gitu nantinya. Nah, ini kan kidam, ya. Sudah sangat jelas juga nanti ada lawannya, terbaharu atau bagaimana, itu sudah sangat jelas. Dan dalilnya pun sudah sangat jelas gitu loh. Jadi kalau Mas Anda mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran, itu kebohongan sendiri gitu loh. Saya hanya mencontohkan dua sifat ya, seperti wujud, kidam, ya, belum lagi bako, kokal, bako, muhalafatul hawadis, semua itu semua ada dalil-dalilnya. Lawan-lawannya wujud itu ada, mustahil ya kan, wujud mustahil tidak ada ya kan, kidam, bako itu ada lawan-lawannya semua dalilnya itu ada semua di Al-Quran. Kita lanjut. Ini buku-buku yang saya pakai banyak. Bapak bisa beli buku apapun kalau ke toko buku Muslim, di Gramedia, pengantar ilmu kalam, pokok buku-buku ada tulisannya ilmu kalam, beli, silakan dibaca supaya kita bisa tahu, Anda semua bisa tahu tentang doktrin-doktrin ajaran Islam. Di dalam bukunya Profesor Sahilun Natsir dikatakan, ilmu kalam disebut juga ilmu tauhid. Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat wajib yang tetap bagi Allah. Sifat-sifat jaiz disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali yang wajib ditiadakan, yang mustahil tidak ada daripada Allah. Menurut Muhammad Abdu, yang dikutip oleh Profesor Sahilun Natsir. Poin pertama. Nama lainnya ilmu kalam itu adalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu agama, ilmu akidah atau aqaid. Ya. Secara gampangnya ilmu kalam itu adalah teologi lah gampangannya, untuk supaya kita bisa paham. Ilmu kalam itu adalah teologi Islam. Nah, ini saya perjelas dulu ya. Jadi ilmu tauhid itu yang jelas sumbernya pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, karena dia sumbernya daripada Al-Quran dan Al-Hadis, sifat-sifat yang menyertai dari ilmu tauhid tersebut, yang di dalam itu yang sifat 20, yang wajib, yang mustahil dan harus, itu semua ada Al-Qurannya, ada dalilnya, ada ayatnya. Jadi tidak bermain-main sembarangan, cuman bermain logikaan atau cuman tafsir-tafsiran atau teologian, itu enggak. Ada sumbernya Al-Quran. Jadi dalam hal ini tauhid itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. 13 tahun di kota Mekah itu hanya menguatkan tauhid umat Islam pada masa itu untuk mengenal Tuhan. Nah, ini sudah sangat jelas. Kita lanjut. Banyak aliran. Ada yang namanya aliran Syiah, teologinya Syiah, ada Khawarij, teologi Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, yang menjadi teologi resmi pertama kekhalifahan Islam di seluruh imperium Islam selama 3 atau 3,5 abad. Nah, sekarang muncullah penolakan dari dalam Islam, dipelopori oleh Imam Asy'ari, orang Irak. Dia meninggal 873, di saat itu Abdul Masih Al-Kindi baru meninggal. Kenapa saya tekankan ini? Saat Imam Asy'ari baru lahir, masih bayi, belum bisa bicara, Abdul Masih Al-Kindi baru meninggal. Saya tunjukkan di sini kenapa? Karena Abdul Masih Al-Kindi yang hidup 100 tahun atau sebelumnya Imam Asy'ari, 100 tahun sebelum Imam Asy'ari, lebih dahulu menulis di dalam buku-buku teologinya tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, penggunaan terminologi Arab yang akhirnya dipakai oleh Imam Asy'ari.
Oke, saya akan jawab dulu ya, karena Pak Gracia Pelo ini berbicara tentang kelompok-kelompok seperti Hawarid, Syiah, dan lain-lainnya. Nah, mengapa sampai ada kelompok begini? Inilah namanya sebenarnya setiap umat itu pasti ada orang-orang yang membelok, yang lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri, aliran dia sendiri, sehingga ujung-ujungnya nanti setelah dia awal mulanya hanya berputar di masalah politik, masalah kepemimpinan, ujung-ujungnya pasti nanti dia mulai membelok-belokkan suatu ajaran. Nah, ini yang terjadi sebenarnya dalam Islam. Tapi hal itu bakal terbantahkan semua. Bakal terbantahkan karena Islam mempunyai pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Selama dia tidak menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka dipastikan dia tersesat gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Saya tunjukkan apa? Kalau ada orang Arab ngomong tentang sifat Allah atau zat Allah, kita tidak pernah meniru-niru Islam karena bahasa-bahasa terminologi-terminologi itu sudah dipakai oleh Abdul Masih Al-Kindi, bahkan oleh Abu Raita sebelum Abdul Masih Al-Kindi. Bukan Kristen meniru Islam, tapi kalau Islam yang menggunakan bahasa-bahasa teologis yang sudah digunakan oleh teolog-teolog Arab Kristen, itu masuk akal. Saya jawab dulu ya. Iya, itu terserah Pak Gracia Pelo mengatakan seperti itu. Tetapi ilmu tauhid di dalam Islam itu sumber-sumber pada Al-Quran. Itu semua ada dalilnya, ada ayat-ayatnya. Jadi kalau Anda mencoba untuk menggoreng-goreng hal-hal seperti itu, ya itu hak Anda. Selama ajaran Islam itu tidak menyimpang daripada Al-Quran maupun ilmu tauhidnya loh, itu selama tidak menyimpang dari dalil yang diterapkan di Al-Quran, ya tetap itu dijalankan. Tetapi kalau sudah menyimpang seperti kaum Hawarid, Syiah, dan yang lain-lain yang menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya udah, itu dipastikan tersesat. Jadi tidak ada masalah sebenarnya di sini. Yang salah adalah yang coba menggoreng-goreng, menggiring opini seolah-olah itu ajaran Islam. Tidak, Islam sudah benar, jalurnya sudah pas, ada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita lanjut dulu ya. Abdul ini artinya hamba, Masih ini adalah Kristus. Abdul Masih artinya hamba Kristus. Dari Al-Kindi, Al-Kindi ini Bani Al-Kindi. Al-Kindi ada dua orang yang terkenal. Ada ahli filsafat Islam namanya juga Al-Kindi. Tapi yang orang Abdul Masih ini Kristen, menjadi apologet Kristen. Selain Imam Asy'ari ada Imam Maturidi, pendiri-pendiri Ahlussunnah wal Jamaah yang melawan Mu'tazilah. Imam Asy'ari berguru pendekarnya Mu'tazilah di zaman itu, Abu Ali Al-Jubai. Setelah dia merenungkan doktrin-doktrinnya Mu'tazilah dan banyaknya serangan-serangan orang Kristen terhadap Mu'tazilah, 15 hari mengurung di kamar, dia memutuskan keluar dari Mu'tazilah, mendirikan aliran teologi menurut pemikirannya sendiri. Mu'tazilah yang mengajarkan firman Allah adalah ciptaan, itu sangat paralel dengan Arius atau Saksi Yehova dan Unitarian di dalam dunia kekristenan. Jadi kalau ada polemikus Muslim menjunjung tinggi Arius dengan memuliakan benarkan Mu'tazilah. Tahu bahwa Mu'tazilah itu tidak lain plan teologinya Arius dan Saksi Yehova di dalam dunia Islam. Jadi kalau ada orang Islam menunjuk-nunjukkan ke kita bahwa Saksi Yehova ini yang tauhid, ngawur. Mana bisa dibilang dia tauhid, monoteisme. Di saat yang sama mereka mengajarkan bahwa firman Allah pernah tidak ada. Yang mana di dalam Islam Mu'tazilah dianggap aliran sesat atau bid'ah. Menurut Imam Asy'ari, Al-Quran itu sebagai kalamullah, kalam nafs, qadim, dia kekal, tidak berawal, tidak ada yang menciptakan. Tapi dilihat dari wujud nuzulnya,
Mushafnya katanya Imam Asy'ari itu hadis baru. Oleh karena itu Imam Asy'ari dan penerusnya, pengikutnya Imam Al-Ghazali mengatakan Quran punya dua keberadaan. Memang firman yang nuzul. Dilihat dari sisi kalam nafs sebagai kalamullah, Al-Quran itu hadim, tidak berawal. Namun dilihat dari mushaf, wujudnya, bukunya, dia punya lembaran, ada kertas. Itu wujud nuzulnya, dia benar-benar hadis atau bahasanya Imam Asy'ari. Dia kekal serentak dia khair al-makhluk. Serentak dia khair al-makhluk, serentak al-makhluk. Serentak dia kekal, serentak dia juga adalah ciptaan kalau dilihat dari wujudnya sebagai mushaf. Ini menarik. Doktrin Islam saat ini oleh mayoritas umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak pernah mempercayai Al-Quran itu hanya satu sifat, satu keberadaan. Orang Muslim Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai Quran itu memiliki dua keberadaan dalam wujud yang sama, serentak. Serentak dia kekal, dia serentak temporal. Beda dengan doktrinnya Kristen, cara pandang iman Kristen terhadap Yesus Kristus. Yesus adalah firman yang turun menjadi manusia. Dilihat dari sisi keilahiannya, dia adalah logos, firman Allah yang satu dengan Allah yang menciptakan alam semesta dan dia bukan ciptaan. Dilihat dari wujud inkarnasinya, dari wujud turunnya sang firman menjadi manusia, benar-benar insani. Jadi Yesus punya dua kodrat, serentak ilahi sebagai logos, dilihat wujud turunnya dia sebagai firman, dia benar-benar insani. Ini mirip ini. Oke, kita coba tanggapin dulu ya argumen dari Pak Garcia Pelo ini mengenai sisi bentuk Al-Quran sebagai firman yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gitu. Dalam posisi hal ini, firman itu kan sifatnya kekal. Itu bersumber daripada Allah. Firman itu perkataan Allah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman itu kemudian jadilah sesuatu yang diinginkan Allah itu seperti menurunkan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri itu memang sifatnya firman Allah yang menunjuk kepada kalamnya gitu loh. Bukan berarti yang sudah jadi Al-Quran itu firman Allahnya seperti itu, bukan seperti itu maksudnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbentuk suara dan tanpa tulisan gitu loh. Kan pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman Allah kepada Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad itu bukan berupa tulisan tetapi berupa ucapan kalam Allah. Nah, itu yang sifatnya kekal maksudnya. Itu yang sifatnya kekal. Nah, akan tetapi kemudian ditulis ke dalam bentuk tulisan dalam buku itu enggak kekal lagi. Itu hanya saja Al-Qur'an itu menunjukkan kepada sifat kekekalan atau sifat firman Allah yang menunjukkan kalam Allah itu sendiri gitu loh. Itu korelasinya dalam Islam dalam hal tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dalam tulisan itu enggak kekal. Yang kekal itu adalah Al-Quran dalam firman Allah yang bentuknya masih belum tertulis, yang disampaikan Allah berbentuk suara yang kemudian didengar oleh Nabi Muhammad dan dihafal Nabi Muhammad. Itu kalam Allah itu. Sifatnya kekal seperti itu. Nah, jadi kalau yang berbentuk tulisan seperti yang ada itu tidak kekal. Nah, ini yang menepis semua perbedaan antara Pak Garcia Pelo gitu loh. Nah, Pak Garcia Pelo mencoba untuk mengkorelasikan antara firman Allah yang masih berada di dalam diri Allah, kemudian itu yang bersama-sama Allah, bersama-sama Tuhan, kemudian ingin menjadikan sesuatu dan jadilah pada saat itu yang dikehendaki Allah. Akan tetapi firman ini tidak tergabung di dalam yang dijadikan itu, tidak seperti itu. Karena kalau dia tergabung pada yang ingin diciptakannya itu, yang ingin dibuatnya itu, hasil firman itu, maka banyak sekali Allah gitu loh. Banyak sekali hasil firman itu yang berbentuk jadi Tuhan.
Pada mulanya Allah berfirman ingin menjadikan Ishak pada saat itu. Nah, kemudian Anda buka Bible itu. Setelah setahun kan baru terbentuklah, jadilah Ishak. Maka firman sudah terpenuhi. Hasilnya yaitu ada lahir Ishak. Apakah Ishak itu Tuhan? Tidak, tidak. Nah, berarti persamaannya merujuk ke sana, Pak Gracia Pelo ya. Kita lanjut dulu. Imam Asy'ariyah memiliki pluralitas. Ibnu Rus mengatakan dalam bahasa yang sederhana, ajaranmu jiplak Kristen. Begitu. Kamu mengajarkan adanya pluralitas dalam Allah. Bukankah itu ajaran Kristen tentang Tritunggal? Itu kira-kira bahasanya Ibnu Rus seperti itu. Ya, kalau saya nilai ya berbeda. Berbeda Pak Gracia Pelo. Karena dalam ilmu tauhid di dalam Islam, itu sifat-sifat Allah yang itu melekat pada diri Allah, pada zat Allah. Berbeda sekali sifat-sifat Tuhan yang ada pada Tritunggal. Karena sifat-sifat yang pada Tritunggal itu berkepribadian itu terpecah, berbentuk dengan berbagai macam, malah bentuknya fisik gitu loh, berbentuk fisik, berbentuk manusia, ada yang berbentuk hewan terbang, burung merpati ya kan, ada yang di surga. Jadi berkepribadian ya jauh beda. Jauh berbeda dengan sifat-sifat Tuhan di dalam ilmu tauhid dalam Islam. Karena sifat-sifat Tuhan ini tidak berbentuk fisik dia. Tidak berbentuk fisik. Karena itu perkataan. Firman Allah yang diumpamakan dengan Al-Qur'an itu kalam Allah. Perkataan Allah itu berupa lisan, bukan tulisan. Yang tulisan itu adalah hasil daripada kalam Allah, yang kemudian Al-Qur'an itu menunjukkan tentang penguatan bahwa itu adalah hasil kalam Allah gitu loh. Ya, jadi dalam posisi ini jauh berbeda Pak Gracia Pelo. Tidak bisa Anda menyamakan antara sifat Tuhan dalam Islam, Anda korelasikan dengan Trinitas, jauh beda. Tertolak di sini. Ya hajar Imam Al-Ghazali, tuding hidungnya langsung. Ajaran ilmu kalam Imam Asy'ari itu tidak lain jiplak ajarannya doktrin Kristen, kira-kira begitulah bahasanya. Ini semua ada di dalam buku saya. Bahkan di dalam bukunya yang lain. Iya jauh berbeda. Jauh sama sekali berbeda. Karena sifat kesempurnaan dalam Tuhan, ilmu tauhid, itu melekat pada diri zat Allah. Tidak terbangun sendiri, tidak berdiri sendiri, dan tidak mampu melakukan hal apapun selain daripada perintah Allah. Karena itu bersumber dalam diri Allah sendiri. Nah, kalau dikorelasikan dengan Tritunggal, itu otomatis berbeda karena Tritunggal sifatnya nyata, bersifat makhluk, bisa bersifat bentuk fisik. Nah, itu jauh berbeda. Ternyata ini nilainya jauh-jauh berbeda, nggak bisa digambarkan, sangat jauh berbeda. Kejam, lebih kejam bahasanya. Ini kira-kira begini. Kalau orang Kristen sesat karena membuat Allah menjadi tiga, ini yang kekeliruannya Ibnu Rushd di sini. Dia membayangkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga Allah yang terpisah-pisah. Sehingga dia menganggap orang Kristen mempercayai tiga Allah yang terpisah-pisah. Bapa di sebelah sana, Roh Kudus di sebelah sana, Allah Anak di sebelah sana. Padahal Tritunggal tidak seperti kekeliruan pola pikir dan bayangannya Ibnu Rushd. Tritunggal itu wujudnya. Bapa itu cuma satu. Di dalam Allah, kata firman Tuhan, Anak ada di dalam Bapa, ada di dalam Allah. Kata Alkitab, Roh Kudus ada di dalam Bapa. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah satu wujud Allah yang esa. Keliru. Nah, tapi saya bantah di sini gitu loh. Fakta yang terjadi, Yesus berada di bumi, berbentuk manusia. Sedangkan sifat Tuhan dalam ilmu tauhid tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Tidak bisa dilihat sifat Tuhan. Ini dalam ilmu tauhid yang kita bahas ini. Nah, sekarang kalau Yesus berbentuk manusia, maka dia terbantahkan. Tidak sama berarti ilmu tauhid. Beda, jauh beda. Nah, kemudian ada lagi Roh Kudus itu terbang melayang-layang seperti burung merpati katanya. Nah, itu juga melayang-layang di udara, tempatnya berbeda, bentuk fisiknya berbeda.
Nah, satunya di surga Tuhan Bapa. Jadi dalam posisi ini tertolak semua. Kalau Pak Gracia Pelo mencoba untuk mengkorelasikan persamaan ilmu tauhid, ya jauh berbeda, tidak ada persamaan sama sekali Pak Gracia Pelo. Tidak mungkin ada persamaan gitu, jauh. No, tertolak semua. Meskipun dia keliru, kita baca tulisannya ya. Jika orang Kristen sesat karena membagi Tuhan menjadi tiga, jauh lebih kafir, lebih sesat dari orang Kristen adalah ilmu kalam. Kalau Kristen dibilang sesat, sesatnya sesat itu ilmu kalam. Kalau orang Kristen dianggap kafir, kafirnya kafir itu ilmu kalam. Karena sudah buat 21 Tuhan. Oke, saya jawab ya. Anda mengatakan ilmu kalam dalam ilmu tauhid itu sesat. Sedangkan ilmu tauhid di dalam Islam itu ya Pak Gracia Pelo ya, ilmu tauhid di dalam Islam itu bersumber daripada Al-Qur'an. Ya, bersumber daripada Al-Qur'an. 20 sifat, saya bacakan satu dulu. Yang pertama, 20 sifat. Yang pertama sifat wujud, itu sumbernya daripada Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 4, ya. Itu biar Anda tahu. Yang kedua, kidam, itu sumbernya yaitu surah Al-Hadid ayat 3. Itu juga sumbernya sudah jelas Al-Qur'an. Terus yang ketiga, baqah, itu sumbernya surah Al-Qasas ayat 88. Ya. Al-Qasas ayat 88 ini sumber itu sifat Tuhan yang ketiga. Ya. Jadi sudah sangat jelas sumbernya dalam Al-Qur'an itu sudah sangat jelas. Muhalafatul hawadis, ya. Itu sumbernya juga Quran surah Asy-Syura ayat 11. Jadi semua sifat-sifat yang dalam ilmu tauhid sumbernya dalam Al-Qur'an. Dan sifat-sifat ini tidak berdiri sendiri. Dia hanya digerakkan mampu untuk melakukan sesuatu itu dengan Tuhan sentralnya. Jadi ini hanya sifat yang melekat pada zat Allah. Ini malah menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah. Jadi ini menolak semua argumen Pak Gracia Pelo yang mengatakan Tuhan itu 20 sifat, 20 lebih Tuhan katanya. Itu no. Karena sifat ini berbeda dengan Tuhan. Sifat ini adalah yang melekat pada diri Tuhan yang satu gitu loh. Beda. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Saya sebagai manusia mempunyai sifat marah. Apakah marah itu saya juga? Ya tidak. Marah itu adalah bagian dari diri saya Pak Gracia Pelo. Atau saya orangnya sombong misalkan. Nah sombong itu kan apakah Tuhan juga sombong itu? Apakah saya juga sombong itu? Tidak, tentunya sombong itu sifat dari saya. Berarti saya tetap yang sombong. Nah jadi kalau secara logika juga sudah terbantahkan argumen Pak Gracia Pelo. Kita lanjut. Allah Esa satu. Punya 20 sifat. 20 sifat ini kekal semua. Allah kekal, 20 sifatnya kekal semua. Dan antara sifat yang satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Nah, sekarang itu memang kekal, tapi kekalnya berada nempel pada diri Allah, pada dalam diri Allah, pada zat Allah. Itu bedanya. Sifat kekalnya menempel pada diri Allah, menjadi bagian dalam diri Allah, menjadi bagian dari zat Allah. Jadi kekal memang kekal. Ya, kesalahan Pak Gracia Pelo, dia menyangka kekalnya tapi berdiri sendiri. Itu kebodohan namanya. Dalam Islam tidak seperti itu. Tidak benar kalau kekal mengatakan sifat kekal itu berdiri sendiri. Itu suatu kebodohan. Kekal tetapi bagian daripada Allah. Sifat Allah sendiri yang bagian daripada menempel pada zat Allah gitu loh. Kita lanjut. Dan Allah juga nggak sama. Dong yang kekal. 21 yang kekal kata Ibnu Rusyid. Kristen, kalau di Kristen dibilang kafir, yang lebih kafir dari Kristen itu ilmu kalam. Baca baris terakhir. Nasrani, kaum Nasrani, orang Kristen bermaksud bahwa Tuhan tiga. Tuhan itu ada tiga. Wujudnya Allah sendiri, terpisah dengan hidupnya Allah, terpisah dengan ilmu atau apa namanya, akal, firman. Jadi di dalam bayangannya Ibnu Rusyid, Tuhan itu terpisah. Ada Tuhan wujud, ada Tuhan hidupnya Tuhan terpisah, Roh Kudus, Tuhan yang akalnya Tuhan terpisah-pisah. Ini keliru, dia keliru.
Tapi Kalau saya nilai kurang tepat juga argumen seperti itu Pak Graciapelo. Karena di dalam Al-Quran itu koreksi terhadap ajaran Kristen itu bukan hanya Tritunggal. Ada juga ajaran yang percaya kepada dua Tuhan, dua Tunggal di dalam Kristen. Itu juga ditegur dalam Al-Quran, termasuk para ulama-ulama dalam Islam itu seperti Ilmu Rus. Dia menegur orang yang percaya tiga Tuhan, menegur orang yang percaya satu Tuhan, itu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah itu ditegur juga. Jadi nggak salah juga, nggak tepat Anda mengatakan hanya aliran Tritunggal yang Anda utamakan di sini. Anda harus memandang Dwi Tunggal, monotunggal, ya kan, tritisme. Jadi Anda harus harus otak itu harus waras juga, harus wajar gitu loh. Karena yang ditegur dalam Al-Quran itu bukan hanya Tritunggal. Jadi tidak salah kalau Al-Quran mengatakan Tuhan itu tiga. Karena yang ditegur ini memang orang, ada aliran Kristen yang memang menyembah tiga Tuhan di dalamnya gitu loh. Nah, Allah itu kemudian Al-Quran menegur jangan menyembah Tuhan Isa, itu salah satu daripada yang tiga. Nah, itu mungkin menyembah Tritunggal. Ada juga jangan menyekutukan Tuhan. Nah, ini artinya juga sama sekali itu untuk menghantam atau mengkoreksi ajaran Tritunggal dengan berkepribadian itu kan namanya janganlah mensekutukan Tuhan, menyirikan Tuhan gitu loh. Itu sudah sangat jelas gitu loh. Jadi dalam hal ini argumen Pak Graciapelo terbantahkan karena Al-Quran dan para ulama-ulama itu bukan hanya menyinggung satu aliran dalam ajaran Kristen itu sendiri gitu loh. Kan Anda kan tidak bisa membantah, ada Mormon, ada Monotheis, ada Oneness, ada Ortodok, ya, ada Islam yang menyembah, ada Kristen yang menyembah dua Tuhan, dua Tunggal, Tritunggal, Tritisme, dan banyak alirannya. Jadi ya bukan satu aliran Tritunggal aja yang Anda coba korelasikan Pak Graciapelo. Kita lanjut. ahli-ahli ilmu kalam Imam Asy'ari kafir lagi karena mereka telah mengandaikan adanya 21 Tuhan. Saya ada di dalam buku saya, Tritunggal Gereja Timur dengan Muslim di abad ke-14. Di mana jalannya 21 Tuhan lah, yang jelas 20 sifat Tuhan itu sifat yang melekat pada diri Allah, pada diri pencipta, ya. Jadi sifat yang melekat itu bukan berarti itu mewakili berdiri sendiri. Anda salah Pak Graciapelo, salah fatal di situ. Tidak benar. Argumen Anda ini terbantahkan langsung gitu. Dalam kitab Fasal Al-Makal saya masukkan di dalam buku ini. Nah, sekarang kita masuk mengenai ajaran ilmu kalam. Ilmu kalam mengajarkan bahwa Allah memiliki pluralitas. Kayak orang Kristen, wujud Allah itu esa. Hanya ada satu Allah yang esa. Tapi di dalam Allah yang esa, di dalam iman Kristen itu ada pluralitas. Allah memiliki firman-Nya ada di dalam Allah, dan Allah memiliki hidup di dalam keilahiannya, dan hidup Allah, hayat Allah, Roh Kudus, itu satu di dalam wujud Allah. Nah, pluralitas di dalam Allah juga diajarkan di dalam dunia Islam. Setelah 350 tahun imani ajaran sesat, Muslim baru bertobat di tahun ke-10-an. Saya bantah itu. Karena tidak semua Muslim itu kan yang Anda korelasikan kan suatu pemerintahan, suatu ajaran, suatu penekanan dalam pemerintahan yang kemudian memaksakan suatu ajaran, aliran. Nah, bagaimana kalau dalam posisi Mustafa Kemal Atatürk yang memerintah Turki Utsmani otonom pada saat itu juga beraliran sesat, aliran liberal, ya kan? Ya, itu juga sangat jelas merusak ajaran Islam itu sendiri. Tapi apakah umat Islam terpengaruh pada saat itu? Padahal Mustafa Kemal Atatürk itu menguasai seluruh dunia Islam, pemerintahan wilayah seluruh dunia dikuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk di pimpinan Turki Utsmani pada saat itu. Toh tidak menghancurkan Islam.
Pondasi Islam yang benar tidak terpatahkan. Jadi dalam hal ini membantah argumen Pak Graciapelo yang mengatakan Islam baru pulih dari ajaran sesat bla bla bla, itu suatu kebodohan namanya. Karena Islam itu mempunyai Al-Quran dan Al-Hadis. Selama tidak menyimpang daripada Al-Quran dan Al-Hadis, tetap dipakai gitu. Tetap dipakai. Tapi kalau sudah menyimpang, ya nggak dipakai lagi gitu loh. Imam Asy'ari mengajarkan bahwa Allah itu tidak satu kosong, tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya. Tapi Allah itu satu, tapi dia memiliki banyak hipostasis, banyak sifat-sifat. Di dalam ilmu kalam dikenal bahwa 20 sifat Allah itu adalah satu wujud. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. Nah, saya jelaskan dulu ya. Sifat-sifat yang Anda bacakan itu Pak Graciapelo itu melekat pada diri Allah, pada zat Allah. Jadi bukan berdiri sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan itu sifat itu kekal tapi bisa berdiri sendiri, ujung-ujungnya mengatakan itu Tuhan, itu yang salah gitu loh. Nah, berbeda dengan ajaran Anda. Kalau ajaran agama Anda itu firman kemudian jadi manusia. Kemudian manusia itu disebut juga Tuhan. Nah, itu yang jadi masalah kan di situ. Itu jauh berbeda dengan sifat yang dalam Islam. Berbeda. Nah, kemudian bagaimana bila Anda korelasikan tadi kepada firman yang hasil daripadanya itu Al-Quran. Al-Quran itu tidak berdiri sendiri. Al-Quran yang dikatakan itu adalah bagian daripada menguatkan penjelasan tentang ilmu sifat Allah yang bersifat kalam. Ya, kalam Allah gitu loh. Jadi beda, jauh berbeda Pak Graciapelo. Yamuhu binafsihi ada niat kudrat iradat ilmu hayat. Ini kan dinyanyikan setiap, kalau di Malang, di Surabaya itu sekitar jam 3 sore 20 sifat Allah ini dinyanyikan sekitar jam 3 sore sebelum sholat. Ya, saya anu aja sih, semoga Anda dapat hidayah ya Pak Graciapelo, karena Anda berani mengotak-ngatik sifat-sifat Tuhan ya. Ya, enggak apa-apa. Itu hak Anda, semoga Anda mendapatkan hidayah, karena ini orang yang mempelajari ilmu tauhid itu biasanya dia terbuka hatinya, karena ilmu ini adalah ilmu ketuhanan yang mengenal Tuhan yang sebenarnya gitu loh. Letak kelemahannya dari teori ajaran agama Anda Pak Graciapelo, apabila Tuhan mengeluarkan firman-Nya, kemudian firman itu menjadikan itu Isa sebagai manusia, kemudian manusia itu jadi dikatakan Tuhan, maka akan banyak Tuhan gitu loh. Contoh, firman Allah yang ingin menjadikan Iskak. Apakah Iskak itu sudah setelah jadi, apakah Tuhan juga? Ya kan? Nah, firman ingin menjadikan bumi atau langit. Apakah langit dan bumi Tuhan juga? Karena itu kan bagian firman, hasil firman juga gitu loh. Nah, ini kelemahannya teori Anda Pak Graciapelo. Lanjut. Sifat wujud dia itu ada, tidak diadakan. Kidam dia tidak berawal. Bako dia tidak berakhir. Mukhalafatul lil hawadis, keadaannya itu berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafs. Nah, saya jawab dulu. Keadaannya itu berbeda dengan makhluk. Nah, itu kan sifat Tuhan Pak Graciapelo di dalam Islam. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk datang Tuhan menjadi manusia. Berarti kan itu kan keberadaannya berwujud menjadi makhluk, maka terpatahkan dalam ilmu tauhid. Maka jauh berbeda ilmu tauhid dengan konsep ajaran agama Anda Pak Graciapelo gitu loh. Iya, sifat-sifat itu berdiri sendiri, berdiri pada dirinya sendiri. Ini yang ditolak sama Ibnu Rushd. Nah, saya jawab, sifat-sifat itu tidak berdiri sendiri Pak Graciapelo. Sifat itu semua bagian daripada Allah, yang zat Allah. Itu yang melekat pada diri Allah. Memang sifatnya kekal, tetapi dia melekat pada diri Allah. Sifat yang menggambarkan diri Allah sang pencipta itu sendiri. Nah, kesalahan fatal Anda adalah mencoba untuk menggiring opini dengan mengatakan dari Ibnu Rushd lah bla bla bla. Padahal enggak. Sifat Allah di dalam sifat 20 itu tidak berdiri sendiri. Dia tetap kembali kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini ya jawabannya.
Kalau sifat-sifat Allah itu kekal dan dia berdiri pada dirinya sendiri, berarti ada banyak dong yang kekal. Wahdaniyah, wahid, tunggal. Sifat ke-6, wahid, wahdaniyah. Kudrat dia berkuasa, dia memiliki kehendak, dia memiliki pengetahuan. Nah, saya kan jawab sudah sekarang. Dalam Islam itu sifat-sifat itu melekat pada diri Allah. Sifat Allah gitu loh. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Sifat-sifat yang ada yang digambarkan sifat 20 itu tidak berdiri sendiri, tetapi kembali kepada sifat yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat-sifat itulah yang menggambarkan semua kesempurnaan Tuhan, kesempurnaan Allah. Kita lanjut. Akan tetapi ini Pak Gracia Pelo mencoba membangun di sini gitu loh. Kenapa nggak mendatangi sifat yang langsung disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala? Ini orang mencoba menggiring opini. Ini yang dibahasnya, yang berdiri sendiri, sedangkan yang kembali kepada yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak dibahas gitu loh. Coba lihat, dia tidak berani membahas kembali kepada yang satu. Coba lihat, ada nggak? Kita dengar dulu. Dia hidup, dia memiliki sifat mendengar, bisa melihat. Tentu bukan disamakan dengan cara manusia atau makhluk melihat atau mendengar ya. Dia bisa berfirman, juga berkuasa. Kaunuhu, punya kemampuan untuk berkuasa dan mengendalikan. Dia punya kemampuan untuk melakukan suatu kehendak. Kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kusamian, syiran, dan mutakaliman. Ini dinyanyikan setiap, kalau di kampung saya itu di depan masjid, di depan rumah saya itu sekitar jam 3 sore itu nyanyi lagu ini terus dinyanyikan. Wajib. Nah, yang jadi masalah ajaran adanya pluralitas di dalam zat Allah yang diajarkan oleh mayoritas. Ini mayoritas. Umat Kristen harus tahu bahwa ajaran semacam ini ajaran mayoritas di dunia Islam. Jadi bukan hanya Kristen yang mengajarkan adanya pluralitas di dalam zat Allah. Bukan Allah di dalam Kristen aja yang mengajarkan bahwa Allah itu punya pluralitas. Nah, ini kesalahan fatalnya adalah itu bukan zat Allah, Pak Gracia Pelo. Itu sifat-sifat yang dalam 20 itu bukan zat Allah. Itu adalah sifat-sifat yang melekat pada diri Allah. Sifat-sifat yang melekat pada zat Allah. Jadi ini Anda harus pahami dulu Pak Gracia Pelo. Anda ini mencoba untuk menyimpangkan sesuatu yang salah sebenarnya. Sifat-sifat yang 20 yang pada dalam ilmu tauhid itu bukan sifat yang berdiri sendiri. Bukan sifat yang pluralitas zat-zat Allah itu, bukan. Ini sifat-sifat yang melekat pada zat Allah, pada sifat-sifat yang melekat pada diri Allah. Ini harus bedakan gitu loh. Ini Pak Gracia Pelo mau mencoba membangun giringan opini sendiri gitu loh. Memiliki firman-firman di dalam Allah, memiliki roh, memiliki nyawa, memiliki hayat, memiliki daya hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati tapi Allah yang hidup. Tapi di dalam Islam juga muncul, ini malah doktrin mayoritas. Problemnya di sini. Islam mengajarkan sifat itu bukan zat. Tidak sama dengan wujud Allah. Dia juga tidak lain dari zat. Ini kan membingungkan. Sifat itu bukan zat, berbeda. Tapi dia tidak. Yang jelas ya nggak bingung Pak Gracia Pelo. Sifat ya nggak bingung, ya beda lah sama zat, ya nggak usah jauh-jauh lah. Ini seperti saya Pak Gracia Pelo. Saya kan mempunyai sifat. Sifat saya ibaratnya sombong. Nah itu kan bagian daripada diri saya. Apakah sombong itu zat saya? Ya enggak. Apakah sombong itu bagian dari tubuh saya? Tidak. Itu sifat saja. Sifat yang menguatkan bahwa itu adalah sifat saya. Beda lah sifat dengan zat. Jadi Pak Gracia Pelo harus paham. Contoh, saya nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya dengan saya ini gitu loh. Ya, saya mempunyai sifat misalkan suka jalan. Nah, yang suka jalan itu kan sifat saya. Apakah suka jalan itu
zat saya, tidak, sifat saya saja gitu loh. Nah itu ini sebenarnya Pak Graciapelo hanya memutar-mutar mau mengkorelasikan dengan ajaran dia, padahal lepas semua gitu loh. Beda, jauh beda Pak Graciapelo, jauh beda dengan itu. Al-Baqarah ayat 265. Dari zat dia juga, ya ini kan membingungkan bahasa ini. Kalau di dalam bahasa Kristen kan beda kan? Stasis yang satu dengan yang lain dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan karena semua berada di dalam satu wujud Allah yang esa. Bahasa teologi Kristen jauh lebih sederhana, lebih bisa dipahami daripada kalau kita belajar bahasa-bahasa teologinya Islam. Firman Allah berbeda dengan roh Allah, nyawa Allah, hayatnya Allah. Namun firman Allah dan roh Allah semuanya ini satu di dalam wujud Allah yang esa. Berbeda tapi tidak terpisahkan. Sederhana. Nah kalau muslim ini kita harus banyak mikir. Teologi mengatakan sifat-sifat hipostasis dalam zat Allah itu bukan Allah. Namun dia tidak lain dari zat. Mulai bahasanya agak membingungkan. Kalau saya nilai nggak membingungkan, jauh lebih mudah Pak Graciapelo memahami itu gitu loh. Karena apa? Karena sifat-sifat yang melekat pada diri Allah dalam 20 ini sudah sangat jelas, itu sifat yang mewakilin jiwa Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesempurnaan. Sifat-sifat 20 itu gitu loh. Dan itu adalah bagian daripada zat Allah. Itu jelas. Nah, kemudian salah satu sifat Allah misalkan kalam ya. Kalam itu berkata-kata, dia ingin berfirman, ingin menjadikan sesuatu dengan kata kun jadilah. Nah, itu sifat Allah yang ingin dibangun Allah, yang ingin dimaksudkan Allah untuk menjadikan sesuatu. Nah kemudian rencana Allah di dalam diri Allah ini kemudian jadilah yang diharapkan Tuhan itu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, contohnya Nabi Ishak. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan dengan kalam Allah, firman Allah ini, kalam itu firman kalau menurut Islam Pak Graciapelo. Dengan firman Allah ini ingin menjadikan Ishak 1 tahun kemudian. Nah setelah 1 tahun kemudian jadilah Ishak. Nah itu adalah hasil dari firman Allah, kalam Allah. Nah si Ishak ini bukan berarti dia Tuhan, karena itu adalah hasil menguatkan daripada firman Allah, firman kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya gitu loh. Sama dengan Yesus itu, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Nah itu adalah hasil daripada kalam Allah yang kemudian diperintahkan Allah untuk meniupkan ruh kepada Isa atau Yesus itu. Nah kemudian setelah itu jadilah Yesus itu manusia dari hasil dari kalam Allah. Yesus itu sendiri siapa? Yesus itu adalah perwujudan daripada hasil dari firman Allah, kalam Allah sendiri. Tapi bukan berarti itu Tuhan. Itu hasil saja, hasil dari firman Tuhan. Hasilnya, nah berarti firman Yesus itu suatu penguatan daripada hasil firman Tuhan tersebut. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Tuhan, kalam Tuhan. Nah kemudian Al-Quran sudah jadi. Apakah Al-Quran yang sudah jadi berbentuk tulisan itu sifatnya kekal? Bukan itu. Itu Al-Quran yang sifatnya dalam tulisan itu menguatkan saja, menjelaskan, menggambarkan adanya hasil firman Tuhan itu gitu loh. Itu bentuknya gitu loh. Tetapi firman Tuhan yang sifat kekal, bentuknya yang berbentuk kalam Allah ini kan suara, dia berbentuk suara yang disampaikan kepada Nabi. Itu sifatnya kekal. Tetapi kalau berbentuk tulisan kan bisa hilang, bisa rusak, segala macam. Itu bukan itu yang dimaksud firman Tuhan yang berbentuk Al-Quran kekal, sifatnya bukan seperti itu. Jadi bedanya di situ Pak Graciapelo. Namun dia identik dengan Allah. Nah, ini menarik kan? Problem dalam ilmu kalam yang dikritik oleh Ibnu Rushd dikatakan bahwa sifat-sifat menurut ajarannya Imam Asy'ari, sifat-sifat Allah itu berdiri pada dirinya sendiri. Dia khas dan unik dan tidak sama dengan yang lain. Jadi masalah. Ya, tapi kalau itu tertolak dalam Islam Pak Graciapelo. Sifat yang berdiri sendiri itu tertolak. Tidak benar. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak benar. Sifat-sifat Allah itu melekat pada diri Allah, pada zat Allah.
Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala ingin menggerakkan menjalankan sifat tersebut gitu loh. Dan sifat-sifat Allah yang kekal, yang berdiri sendiri, semuanya ini kekal. Rusid mempertanyakan sifat qaimah bil zat. Sifat-sifat Allah itu melekat, menempel pada zat Allah. Problem oleh Ibnu Rusyid. Kalau Allah itu kekal, 40 sifat Allah itu juga kekal tanpa permulaan, tanpa akhir. Berarti ada 21 yang kekal dong. Ini yang menjadi sarangannya Ibnu Rusyid. Nah, tetapi kan sudah terbantahkan. Yang kekal tersebut melekat pada zat Tuhan, pada diri Allah yang satu. Jadi sifat yang kekal itu bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Yang benar di dalam Islam begitu. Jadi sifat-sifat itu melekat pada diri Allah yang menggambarkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berdiri sendiri. Itu jawaban dalam Islam, Pak Graciapelo. 20 ini nempel semua. Mengenai masalah sifat itu qaimah bil zat, nanti kita bicarakan di belakang ya. Saya mau lanjut dulu. Pastinya dikikir senang. Dari sejak Yesus zaman para rasul, bapak-bapak rasuli abad pertama, bapak-bapak gereja abad kedua dan seterusnya, tidak pernah ada ajaran sesat yang memimpin dunia Kristen. Ingat baik-baik. Dengan Islam. Islam 350 tahun pertama di dalam dunia Islam itu ajaran sesat yang memimpin. Di dalam sejarah gereja. Nah, saya jawab dulu ya. Sebenarnya ajaran sesat yang memimpin pada masa itu masih bersifat organisasi, kelompok-kelompok kepentingan politik pada saat itu. Hanya saja karena kepentingan politik ini semakin keras, semakin kuat, akhirnya mengalir, mempengaruhi juga sifat-sifat dalam bentuk pemahaman terhadap konsep ketuhanan. Itu saja sebenarnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah hal itu karena ini awalnya sifatnya politik. Tetapi selama tidak menyimpang daripada Al-Quran, maka dia benar. Tapi kalau sudah menyimpang dari Al-Quran, dikatakan sesat. Jadi sangat mudah dalam Islam, Pak Graciapelo, sangat mudah untuk mengkondisikan agar kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sangat mudah jawabannya. Sejak zaman Yesus, para rasul, Father, bapak-bapak gereja abad pertama, Father abad kedua, ketiga, keempat, sampai hari ini, tidak pernah ada ajaran sesat yang menjadi yang diimani orang Kristen. Semua mengajarkan Allah itu esa wujudnya dalam 3 pribadi. Nah, ada satu 3 pribadi ini yang jadi masalah, Pak Graciapelo. Ya, 3 pribadi ini yang jadi masalah. Karena dalam posisi hal ini, 3 kepribadian ini itu menjadi fisik, bentuknya menjadi makhluk, menjadi fisik. Nah, itu yang bertentangan dalam ilmu tauhid. Jadi dalam hal ini sudah terbantahkan karena Tuhan itu mustahil bisa disetarakan dalam bentuk apapun. Itu terbentur lagi dalam ilmu tauhid dengan sifat-sifat Tuhan yang 20 itu. Oleh karena itu, sifat yang fisik ini tidak bisa disamakan dengan sifat yang 20 itu. Beda, jauh beda. Sifat 20 itu melekat pada diri Allah. Sedangkan sifat yang Anda gambarkan itu dalam Tritunggal itu berkepribadian itu berdiri sendiri karena dia ada di bumi, ada di terbang di udara, ada ada di surga. Jadi kan berdiri sendiri itu. Nah, ini yang tidak dibenarkan, berdiri sendiri itu seolah-olah banyak 3 Tuhannya gitu loh. Walaupun Anda katakan itu dalam posisi Tritunggal, tapi itu menggambarkan suatu yang 3 gitu loh. Oke. Saya kira untuk menjawab argumen Pak Graciapelo di video yang awal ini saya sampaikan di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.